لله رب العالمين على كل حال وعلى كل نعم نستغفرك ونتوب إليك أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وأصحابه وأنصاره وجنوده ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد أحييكم جميعا تحية الإسلام الخالدة وتحية الإسلام السلام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah, segala puji syukur milik Allah. Salawat salam kita sanjungkan ke atas Nabi kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Para kesepuhan yang sama-sama hadir, bapak-bapak, rekan-rekan pengurus cabang Muhammadiyah Magelang dan semua unsur pimpinan-pimpinan lainnya yang sama-sama kita hormati. Puji syukur alhamdulillah Allah Ta'ala menakdirkan kita bisa bertemu. Untuk bapak-bapak yang di Magelang barangkali menghadiri rutin, saya mohon maaf yang agak naik sedikit ke gunung, tidak bisa mengikuti acara tiap hari. Yang kebetulan juga kalau hari Ahad anak-anak tetap aktif di atas, jadi seribu maaf saya tidak bisa ikut bersama-sama bapak ibu sekalian. Senang, bangga, luar biasa untuk kebersamaan kita, kebersamaan lembaga, kebersamaan warga persyarikatan, walaupun di tengah-tengah kondisi yang sedemikian rupa terbatasnya, tapi Allah Ta'ala tetap mengikat hati kita dengan berbagai kegiatan-kegiatan yang sangat bermanfaat. Bapak sekalian, ibu-ibu yang dirahmati Allah, Kak Haji Maskur, ini saya harus ngomong apa? Bapak, kemarin saya didatangi beliau, dipaksa untuk datang ke sini. Yang pertama, saya melihat ini fenomena kegiatan yang luar biasa. Saya tidak tahu konsepnya seperti apa, tetapi saya melihat dari luar ini luar biasa. Gaungnya juga luar biasa. Saya dengar dari kabar-kabar burung, kabar-kabar di pinggir-pinggir itu ternyata responnya bagus kan. Semoga Allah Ta'ala senantiasa menyatukan hati kita dalam kebaikan. Bapak sekalian, akan menjadi sebuah kesuksesan amal pekerjaan itu bila 4 tahap selesai kita bereskan. 1. Satukan niat dalam kerangka kebaikan. Sebab sekecil apapun perilaku, amal, perbuatan itu akan menjadi ibadah bila diniati dengan ibadah. Sekecil apapun kemampuan kita dan sumbangsih kita, pekerjaan kita itu akan menjadi kebaikan bila diniati dengan benar. Apalagi kita berada dalam satu komunitas, satu organisasi, maka mesti niat itu harus selalu diluruskan. Dari kejauhan tadi saya dengar Bapak pimpinan kita menyampaikan bahwa betapa pentingnya meluruskan niat. Sebab dalam satu komunitas itu tentu ada ragam di sana, ada warna, ada corak, ada variasi. Ketidakmampuan kita menyamakan visi, pandangan, dan niat yang ada di dalamnya, maka yang ada adalah bukan kebaikan, tetapi perpecahan, persoalan, dan itu justru akan memperjauhkan kita daripada rahmat Allah Ta'ala. Penting untuk kita yang pertama adalah itsbatun niat. Tetap dalam satu koridor niat kita, semata-mata kebersamaan ini adalah untuk kebaikan. Kebersamaan ini untuk ibadah, bukan lain dan bukan apapun. Setiap orang memang memiliki kecenderungan akan kepentingannya masing-masing. Tak mengapa, asal tidak boleh jadi jiwa matla'ul haq,
menjadi pribadi yang oportunis itu saja, memanfaatkan kondisi, memanfaatkan kesempatan, dan memanfaatkan situasi demi kepentingan pribadinya. Itu yang tak boleh. Jadi Bapak sekalian, saya tidak bisa banyak hal menyampaikan. Yang pertama, penting untuk kita renungkan bahwa apapun yang kita lakukan dan sekecil apapun sumbangsih kita dalam kebaikan, insya Allah itu semuanya akan menjadi kebaikan. Asal satu, kokohkan dalam hati kita niat yang lurus, niat yang benar, semata-mata lillahi wahdah, untuk Allah sahaja, bukan untuk apapun dan untuk siapapun. Termasuk hal seperti ini pun akan menjadi ibadah. Kesannya memang hiburan, fun, nyalse, apalagi asyik begitu ya, seperti tidak ada nilai. Tetapi sungguh akan menjadi nilai, akan menjadi ibadah bila sejak awal kita niatkan semata-mata untuk memupuk rasa kebersamaan di antara kita. Satu. Yang kedua, saya melihat komunitas dan acara seperti ini mungkin ini praduga saya saja. Yang kedua, dengan berlatar kita kebersamaan di sini, atau dengan sebab kita bersama secara fisik, secara lahir, ini akan mendorong kita juga ta'alluf fil qulub, menyatukan hati kita juga. Agendanya sama, acaranya sama, jalannya bareng-bareng. Harapannya sedikit demi sedikit kita bisa menta'allufkan, menyatukan hati kita. Sudah barang tentu macam orang, ragam orang, banyak orang akan banyak keinginan, banyak harapan, banyak persepsi, dan banyak-banyak yang lainnya. Acara seperti ini untuk memupuk kebersamaan kita, bahwa hal ini penting. Adanya wahdatul amal setelah adanya wahdatun niat itu sesuatu yang mesti. Niat saja, kebersamaan itu dipupuk dalam niat tentu saja tidak cukup. Maka yang kedua harus ada wahdatul amalnya. Inilah wahdatul amal. Kita diikat dengan acara bersama, bertemu, bersua, bersalaman bagi yang mungkin. Saya tadi dibilang suruh pakai masker, lupa lagi Pak Haji Masker. Ingat sudah di kendaraan, sudah tanggung pulang lagi ke rumah. Ini semata-mata untuk ta'alluf, untuk menyatukan hati kita. Sebab biasanya kebersamaan itu akan menuju ke sana. Dan memang hati itu biasanya akan menjadi kompak selalu bersama bila fisik ini, lahir ini sering dipertemukan. Maka kita bangun yang kedua, wahdatul amal. Semoga saja dengan wahdatul amal ini akan terbentuk pula yang disebut dengan wahdatus sufuf. Saf kita, barisan kita pun akan menyatu. Jamaah sekalian, saya titip untuk diri saya dan kita semuanya. Memang salah satu cara Allah untuk merendahkan, untuk menurunkan tensi ego dan kesombongan diri itu, Allah menyuruh kita untuk selalu bersama dalam kebaikan. Dalam bahasa Arab bersama itu disebut dengan jamaah. Maka tidak ada satupun amalan dalam agama ini yang tidak dikonsepkan dengan konsep berjamaah. Tunjukkan kepada saya amalan apa yang dalam Islam tidak disyariatkan secara berjamaah. Amalan-amalan faraid itu semua perintahnya adalah perintah majmuk, perintah jamaah. Aqimus shalat, dirikan oleh kalian salat. Wa atawuz zakat, tunaikan oleh kalian zakat. Salat, zakat, haji dan ibadah yang lainnya selalu diperintahkan dengan konsep kolektif, konsep berjamaah. Bahkan yang saya tahu dalam beberapa amalan-amalan lain pun kita selalu dianjurkan untuk berjamaah. Makan saja kita dianjurkan berjamaah, nggih Bapak? Makan saja dianjurkan berjamaah. Itu santri kalau makan sendiri di kobong, di asrama, ketahuan sama kiai dijewer Pak telinganya Bapak. Gak boleh. Kata kiai apa? Kamu kebiasaan makan sendiri, nanti kamu hidup di masyarakat pun akan menjadi pribadi yang egois. Gak boleh. Makan saja dibiasakan berjamaah. Kita pakai logika ta'alluf deh. Kalau makan saja disuruh berjamaah, apalah salat, apalagi zakat, apalagi ibadah-ibadah yang lainnya.
makan yang dalam tanda kutip tak bermakna ibadah sekalipun, kita dianjurkan berjamaah. Memang salah satu hikmah berjamaah adalah menurunkan tensi egositas diri. Dalam berjamaah kan gak ada orang hebatnya, Bapak. Ada orang hebat dalam berjamaah? Gak ada. Semua kita sadar, kita ini tidak mampu. Kalau Bapak Haji Saiful Anam mampu, Ustaz Saiful mampu untuk mengembangkan Muhammadiyah sendirian, tentu dia tidak akan gabung dengan jamaah. Dia akan mengurusnya sendiri. Siapapun yang merasa saya mampu, dia tidak akan mau berjamaah. Tapi kebersamaan ini ada didasari karena dasar ketidakmampuan atau rasa ketidakmampuan diri untuk memegang amanah yang sedemikian besar, maka lahirlah jamaah. Jamaah dalam konsep formal adalah organisasi itu sendiri. Maka jamaah sekalian, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, semoga saja memang kebersamaan ini benar-benar membawa kebersamaan hati. Jangan sampai seperti yang dibilang Al-Quran, sifat-sifat orang-orang kafir munafik, mereka terlihat bersama dalam fisik, tetapi mereka berseberangan rasa di dalam hati. Tak boleh cek orang Sunda mah banget mengker tapi hati mungkir beket mengker hati mungkir. Wajah ketemu wajah senyum, tapi hati saling endam, tak boleh. Tangan ketemu tangan salim, tetapi hati dadah, tak boleh. Gitu. Hal seperti ini mendorong kita untuk bukan sekedar fisik kita yang menyatu, tetapi rasa kita pun menyatu. Rasa saling memiliki, rasa saling bersaudara, rasa untuk terus bersama-sama dalam memupuk diri untuk kebaikan. 2, 3, silatul arham, bentuk yang sekedar yang sederhana daripada konsep yang kedua. Yang ketiga, wahdatus sufuf, wahdatul ahdab. Target kita memang satulah dari dulu juga. Apapun yang kita lakukan semata-mata ibadah, udahlah. Pokoknya apapun yang saya lakukan sekarang harus menjadi ibadah. Sebab ini menjadi ibadah, maka saya harus beroleh surga. Itu aja. Bapak, Ibu, kita sepakati ya sekarang. Kita dalam berorganisasi ini, kita dalam kebersamaan ini, tak ada tujuan lain kecuali ibadah. Yang ibadah saya harus beroleh surga. Yuk kita katakan, kita bersama, ya. Kita berjamaah harus menjadi ibadah, harus beroleh surga. Sudah, jangan kepikiran yang lain. Dah, ya, urusan duit, urusan lain lah, biarkan menjadi urusan Allah Ta'ala. Saya tak dapat posisi apapun Ustaz di jamaah ini, gak apa-apa, gak apa-apa. Gak jadi kepsek, gak apa-apa. Jadi guru, gak apa-apa lah. Jadi apapun, gak apa-apa. Gak apa-apa, biarkan rezeki milik Allah Ta'ala saja. Kita serahkan sepenuhnya. Pokoknya saya di Muhammadiyah, saya dengan segala kebersamaan ini harus menjadi ibadah. Dan ibadah saya harus beroleh surga. Rugi benar orang yang capek dan lelah, dia tidak mendapatkan apa-apa. Dalam gak panjang-panjang. Yang keempat, tujuan kita dengan segala kebersamaan ini adalah harus menyampaikan kepada kita pada satu tujuan yang hakiki, yaitu ridha Allah Ta'ala. Wahdatul ahdab, wahdatul najah. Harus kita sampai kepada cita-cita yang paling kita inginkan. Wahdatul ghayah, ghayah kita, tujuan kita Allah, itu saja udah. Wahdatul niyah, wahdatul amal, dengan bentuk wahdatul sufuf, kita satu barisan. Wahdatul ahdab, yang terakhir wahdatul ghayah, kita ini sedang menuju kepada Allah Ta'ala. Pelan tapi pasti kita sekarang sudah mulai mendekat ke sana. Andai saja mati itu diukur dengan usia, andai saja nih Pak, walaupun tidak selalu mati itu berurutan dengan usia. Sebab Allah itu tidak mensyaratkan mati mesti tua, seperti tidak ada syarat mati mesti sakit ya. Orang sehat mati banyaklah, orang muda bahkan bayi balita meninggal juga banyak gitu. Tetapi andai saja kematian itu diukur dengan usia, maka setiap kita sudah sampai kepada titik masing-masing. Saya Ruhyat Effendi, umur 40 tahun,
usia saya 60 tahun, ibarat saya jalan sekarang ke Jakarta, Bapak, kira-kira kurang lebih saya sudah hampir nyampe Cikampek sekarang. Bentar lagi juga akan nyampe. Apa yang dicari selain daripada Allah? Apa lagi? Usia saya sekarang 25 tahun. Padahal jatah saya adalah 45 tahun. Berapa tahun lagi? 20 tahun lagi. Ibarat saya sekarang jalan ke Jakarta, kurang lebih saya sekarang sudah hampir nyampe Cileunyi ke Bandung. Bentar lagi juga akan selesai. Apalagi yang sudah hampir nyampe Bekasi. Apalagi yang sudah hampir nyampe ke Jakarta Timur Kampung Rambutan, harus siap-siap semuanya. Apapun alasannya memang, apapun pikiran kita, sejauh apapun asa, keinginan, idealisme kita, toh ujungnya kita juga akan sampai juga kepada Allah Ta'ala. Maka bukan siapa Anda, apa kehebatan Anda, tetapi apa yang kau miliki, itulah yang menjadi pertanyaan. Apa yang kau berbuat, itulah yang menjadi pertanyaan. Bukan karena gurumu, bukan karena kepala sekolahmu, bukan karena engkau pengurus daripada organisasi ini. Bukan itu semua yang menjadi persoalan. Tetapi dedikasi dan sumbangsi apa yang telah kita berikan untuk lembaga, untuk persyarikatan, dan lebihnya untuk Allah Ta'ala dalam kebersamaan kita. Jadi saya ingatkan dan saya nasihatkan untuk diri saya sendiri. Tak penting kita menjadi apa, tak penting kita terbagi jatah apa, tak penting bagi kita menduduki posisi apa. Yang terpenting adalah apa yang telah kita lakukan untuk kebersamaan. Semoga Allah Ta'ala menitipkan kepada kita taufiknya. Biasanya pohon makin tinggi makin kuat pula terpahat. Muhammadiyah 50 tahun yang lalu tentu tak sama dengan Muhammadiyah sekarang. Dulu miskin aset, dulu tak punya apa-apa barangkali. Sekarang punya apa-apa, punya segala. Ini Bapak kita lihat sebelah kiri kita saja, betapa hebatnya gedung ini. Ini aset, ini wadah, ya, ini casing amal kita. Tak penting kita dengan strukturnya, tak penting kita dengan bungkusnya. Yang terpenting adalah apa sumbangsi kita untuk membesarkan lembaga ini. Saya kadang heran saja kalau kemudian orang bersama-sama sana kemari berbarengan, tapi ujung-ujungnya ada kue yang diperebutkan. Gak usah lah. Ayo kita bareng bersama-sama, niatkan lillah. Kita bersama, kita bermuhammadiyah, kita berjamaah ini semata-mata untuk Allah sajalah. Gak usah ada embel-embel apapun. Saya bukan siapapun dan tidak menduduki apapun. Saya tidak mengharapkan apapun, kecuali kebersamaan ini harus menghantarkan saya, memperingan kaki saya menuju surganya Allah Ta'ala. Itu saja. Mari kita saling bergandengan tangan. Pokoknya kebersamaan ini harus kembali terulang. Nanti di mana? Di akhirat. Itu aja dah. Gak usah jauh-jauh, gak usah muluk-muluk lah. Hadis benar rumusnya, Islam sudah benar rumusnya, bahwa mencari akhirat itu sederhana saja. Fokuskan diri sampai kepada tujuan. Sedangkan dunia sudah mengikuti pasti di belakangnya. Kan begitu katanya Pak. Gak usah cari-cari bonus, tapi carilah yang paling pokoknya. Orang tua saya dulu sering kali menasihatkan, nek macul ya macul, gak usah kepikiran belut. Ini Pak, nek macul ya macul, kamu macul ya macul, gak usah mikirin belut. Macul aja yang serius. Selesaikan paculanmu, selesaikan pekerjaan sawahmu. Ada belut, ambil, jangan kembali. Cari belut sehebat-hebatnya, bari berniat untuk nyangkul. Macul gak ketemu nanti. Sebab biasanya belut itu ada tanpa pun dicari ketika pekerjaannya dilaksanakan. Orang nanam padi tumbuh ilalang, orang nanam padi tumbuh gendot genjer, tapi tak ada sejarahnya. Orang nanam genjer tumbuh padi. Selesaikan yang sederhana saja. Niat karena Allah Ta'ala. Cukup, selebihnya ini dan itunya biarkan menjadi urusan Allah Ta'ala. Ujian, tantangan itu selalu ada, dan kita sikapi dengan wajar-wajar sajalah.
tidak usah berlebihan saja. Ada sinisan, ada picisan, ada sindiran, ada tidak mengenakan dalam hati. Itu mah sekedar rehlah riyadhah batiniyah saja. Jadi orang kalau kena seperti itu, omongan gak enak lah, mata sinis lah dari orang, omongan yang kurang biarkan saja. Itu mah energi lah, itulah wisata rohani. Orang biasanya kalau tak pernah dicaci, kalau tak pernah dicedi, kalau tak pernah disinisi orang, dia cenderung lupakan dirinya. Maka menemukan seperti itu, anggaplah rehlah batin ya, biar nanti kita ngadu ke Allah Ta'ala. Kan gitu ya. Nah, kita ada gesekan di kantor, kita ada gesekan dalam mengurusi lembaga ini, tentu saja tentu ada perbedaan, itu biasanya cenderung kepada gesekan. Hal yang wajar lah, hal yang wajar sekali. Nah, itu bumbu-bumbu kecil saja untuk supaya masakan kita lebih enak, lebih matang. Secara batin, secara ruh ya, ini modal kita untuk mendekat ke Allah Ta'ala saja. Siapa Pak ini? Cukup dengan 4 hal ini, insyaAllah Allah berikan kebaikan untuk kita. Yuk kita satukan niat kita, yuk kita satukan amal kita, saf kita satukan. Yang ketiga, tujuan kita satukan, target kita satukan, dan ghayah kita, tujuan akhir kita pun mari kita satukan. Kalau niatnya jadi ibadah, kalau semuanya kita niatkan jadi ibadah, maka tak boleh ada yang merusak ibadah. Bukankah ibadah itu semuanya ada syarat dan rukunnya? Salat ada syarat dan rukunnya, okay? Zakat ada syarat dan rukunnya. Begitu berjuang pun ada syarat dan rukunnya. Tak boleh terobekkan oleh kepentingan apapun, keinginan apapun, obsesi apapun. Ini semuanya harus bermuara kepada satu titik, yaitu mardhatillah. Bismillah, mudah-mudahan menjadi kebaikan untuk kita sekalian. Bapak Ibu para kesepuhan, mohon maaf tidak sedang menasihati siapapun. Cara saya untuk mengingatkan diri saya saja. Andai ada baiknya semata-mata kebaikan dari Allah Ta'ala. Saya akhiri. Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Pak Haji Maskur, Kang Haji dan para kesepuhan, saya mohon maaf lebih dulu. Datang paling akhir, pulang paling awal, karena ada kegiatan di lapor. Itu Bapak mohon maaf lahir batin untuk semuanya. Bila ada salah-salah kata, salah-salah sikap, salah-salah keputusan saya mohon maaf sebesar-besarnya. Semoga Allah Ta'ala membimbing kita dengan taufiknya, dan kita nanti dipertemukan di jannah insyaallah. Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Aqulu qali hadza astaghfirullahaladzim li wa lakum wa lisa'iril muslimin. Hadanallahu wa iyyakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.